Salam profit untuk semua trader base. Udah nggak ada pertanyaan yang paling banyak masuk di PM Telegram saya lagi. Masih ada yang nanya CP1 atau dominan dan itu normal aja karena pertanyaan basic, dan untuk jawabannya udah saya buatin videonya yaitu di playlist materi. Jadi buat teman-teman yang masih baru atau yang baru tahu channel ini, untuk konsep CB1 atau dominan itu udah saya buatin semuanya lengkap di playlist materi. Sedangkan untuk konsep pola SS dan SE atau trading dengan konsep follow trend, teman-teman bisa lihat di playlist advance. Kalau untuk awal saya saranin teman-teman coba pakai base engulfing aja karena itu yang paling mudah. Kita cuma tandai base di time frame 4 dan kita tunggu harga datang ke base lalu membuat setup CB1 atau dominan. Dan ini merupakan teknik yang paling simple walaupun untuk peluang entry-nya jarang setiap minggunya, tapi untuk win rate-nya cukup baik karena kita entry di base yang merupakan zona supply dan demand. Video kali ini nggak jawab pertanyaan, tapi cuma mau ngasih tahu cara mastiin candle apakah udah break atau belum. Karena teknik yang saya pakai ini metodenya presisi. Jadi kalau ragu, teman-teman bisa lihat di OHLC candlenya. Yaitu teman-teman bisa lihat di sini buat mastiin udah break atau belum candlenya. Oke, kita langsung aja ke chartnya. Arah awal yang saya pakai di time frame 1 terlihat di sini market buat arah sell dengan break support. Jadi kalau kita udah nentuin arahnya adalah sell, jangan sesekali teman-teman tangannya gatel buat entry buy atau ingin buy. Jadi fokus cari setup sell aja. Kalau arah udah ditentuin, yang kita butuhin adalah pola SS dan SE di time frame bawahnya sebagai konfirmasi untuk kita entry. Maka saya akan turunkan time frame-nya yaitu ke time frame 15 menit. Di time frame 15 menit arahnya juga sama yaitu masih sell dengan reason terakhirnya yaitu support terakhir yang di break. Tapi di sini masih belum ada SS. Sering ada pertanyaan kalau di time frame kedua ada SS, boleh enggak kita ke time frame ketiga cari SS lagi? Jawabannya enggak boleh, karena nantinya bakalan terbalik. Misal arah di time frame M15 menit ini udah ada SS buy, lalu kita bandel turun time frame ke time frame 5 menit buat cari SS dan SE. Sebenarnya yang masalah bukan di SS-nya, karena untuk SS-nya sendiri bakalan sama atau bakalan ada. Kalau di time frame 15 menitnya ada SS, pasti di time frame 5 menit juga ada SS. Tapi yang jadi masalahnya nanti terjadi di SE atau di setup sell yang terbentuk di time frame 5 menit. Yang awalnya setup sell ini kita kira sebagai SE untuk arah di time frame H1. Tapi masalahnya jadi bukan jadi SE karena setup yang kita kira sebagai SE malah jadi SS untuk arah buy di time frame M15 atau di time frame 15 menit. Karena itu saya sering ingetin kalau pakai 3 time frame pastiin di time frame kedua tidak berubah. Karena di time frame 15 menit ini masih belum ada SS, maka saya akan turunkan time frame ke time frame 5 menit. Di time frame 5 menit, market ada buat SS buy dominant break yang dimatikan oleh SS sell CB1 break. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saya akan entry sell di sini. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Sedangkan untuk take profitnya kali ini saya akan letakkan di level Fibo 161. Kenapa saya nggak ambil atau nggak target take profit dari level Fibo 261? Karena saya selalu menggunakan risknya itu atau menggunakan risk rewardnya 1/1,6, 1/2, dan kalaupun tamak saya biasanya akan ambil 1/3, yaitu satu harga sampai ke level Fibo 423. Dan level Fibo 161 ini lebih dari 1/2. Jadi menurut saya ini udah sangat ideal. Materi video ini cara mastiin candle udah break atau belum. Jika tidak jeli di sini terlihat tidak ada SS karena mengira candle bull masih selevel atau
belum ngebreak candle bear-nya. Jadi untuk memastiinnya kita bisa gunakan OHLC candle bear ini yang kita anggap sebagai candle dominan, dan OHLC candle bull ini yang terlihat tidak meyakinkan karena belum break. Oh ya, untuk OHLC ini adalah O-nya merupakan open, hanya high, dan L-nya low, dan C-nya adalah close. Untuk pastiinnya kita akan mulai dari candle bear ini yang merupakan candle dominan. Di sini terlihat opennya di harga 3998,09, dan candle bull ini yang merupakan candle breaknya yang dilihat close candlenya yaitu di harga 3998,17. Artinya sudah di break karena ada selisih yaitu 09 dan 17. Untuk note-nya buat kedepannya biar teman-teman nggak bingung. Jadi untuk setup dominant break acuannya atau yang dilihatnya OHLC-nya itu candle dominannya yang dilihatnya adalah opennya, sedangkan candle breaknya yang dilihat close candlenya. Sedangkan untuk CB1 berbeda, acuannya yaitu baik CB1 dan candle breaknya sama-sama yang dilihat adalah close candlenya. Jadi kalau misalnya kedepannya teman-teman nggak yakin, perlu dipastiin dengan cara ini karena mata kita sulit melihat pips yang selisihnya sangat kecil. Oke, pergerakan harga berikutnya, market merespon setupnya harga turun ke level Fibo 100. Yang entry di kisaran level Fibo 50. Kalau mau take profit di sini juga boleh karena risk rewardnya dapat 1:1. Target saya risk rewardnya itu 1:2, jadi saya masih hold posisi sampai ke target take profit di level Fibo 161. Pergerakan harga berikutnya, market masih melanjutkan penurunan ke target take profit di level Fibo 161 sekaligus men-trigger target take profitnya. Kalau arah H1 sell, M15 sell, dan di time frame M5 atau di time frame 5 menit ada SS dan SE, maka kita akan mendapatkan entry yang berkualitas. Karena untuk teknik dengan konsep follow trend, powernya ada di arah di setiap time frame-nya. Jadi kita benar-benar memastikan kalau setiap time frame yang kita jadikan arah tidak ada yang berubah yang melawan time frame arah dan yang tidak sama dengan time frame SS dan SE yang kita gunakan. Oh ya, buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup Best Engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.